Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Daransya Rahman dengan NIM 2104045010045 dari kelas D. Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK dengan dosen pengampu, Ibu Fitriana, SPD MPD. Nah, sebelumnya saya telah membagikan angket secara langsung di SMK Negeri 10 Makassar, Jalan Bontomanai nomor 14, Gunung Sari Baru, Bantabantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, khususnya pada anak kelas 10 TKJ 3. Nah, berikut video saya pada saat membagikan angket. Dari angket analisis kebutuhan siswa yang telah saya bagikan di kelas 10 TKJ 3 SMK Negeri 10 Makassar, berikut diagram yang saya dapatkan. Nah, dalam diagram tersebut dapat kita lihat bahwasanya mereka membutuhkan layanan dan bantuan pada bidang belajar, karena bidang belajar lebih banyak dengan persenan 34%, yang artinya mereka membutuhkan layanan dan bantuan pada bidang tersebut. Dari setiap butir pertanyaan yang saya buat, setelah saya masukkan dan saya kelompokkan, masuk ke bidang pribadi, belajar, karir, dan masuk ke bidang sosial, ternyata di bidang belajar itu mereka cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, sekarang saya akan membagikan tips bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama, buat agenda belajar. Adapun langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tentukan gaya belajar. Nah, setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Bahkan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka, tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi tentukan tipe gaya belajarmu. Kemudian yang ketiga itu istirahat. Nah, untuk tips meningkatkan motivasi belajar selanjutnya ialah dengan istirahat. Ini termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Kemudian yang keempat, coba hindari gangguan belajar. Nah, seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online agar tidak mengganggu waktu belajar. Jangan berada di kumpulan orang atau keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Kemudian yang kelima, cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat ketika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai.
kamu dapat menentukan suasana yang tepat untuk diri sendiri. Terkadang, secangkir teh atau coklat panas membuat suasana belajar menjadi lebih sempurna. Kemudian yang keenam, belajar bersama teman. Tips meningkatkan motivasi belajar berikut adalah, jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kita menemukan kesulitan belajar. Dengan sistem diskusi, biasanya membuat kita lebih mudah memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perlu kemauan yang kuat. Nah, untuk belajar dengan hasil optimal diperlukan niat dan kemauan yang kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Nah, itulah tadi tips meningkatkan motivasi belajar. Sekian dari saya Kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.